Audiensi antara TNI dan Ormas menyepakati 2 poin yang turut ditandatangani. Lalu apa saja poin kesepakatan itu dan apa sebenarnya pemicu nyaris bentroknya TNI dan Ormas di Magelang, Jawa Tengah? Kita sudah terhubung dengan Kepala Penerangan Kodam Diponegoro, Kolonel Infantri Andi Sulistyo. Selamat petang, Pak Kapendam. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Ini kan beredar di media sosial, rekamannya tentu ada angle tertentu. Tapi kalau dari apa yang Anda ketahui, sebenarnya pemicunya apa? Apa yang terjadi sesungguhnya saat itu? Baik, selamat sore Mbak Nita, pemirsa. Baik, pemicu pada kejadian tanggal 28 itu adalah sebenarnya karena kondisi jalan yang saat itu kendaraan anggota kita, kemudian kendaraan juga 412 itu terhambat perjalanannya. Karena disinyalir di situ diketahui ada konvoi dari rekan-rekan Ormas GPK ya Mbak, Gerakan Pemuda Ka'bah yang mungkin juga saat itu disampaikan dari beberapa informasi yang kami terima itu memang melakukan konvoi sehingga memenuhi hampir seluruh badan jalan. Sehingga hal ini menghambat kelancaran atau ketertiban dari arus lalu lintas. Kemudian dari adanya hal tersebut, untuk yang adanya kendaraan OZ ini, dia mungkin mencari celah karena akan pulang dari arah Magelang mau ke Purworejo. Mungkin terjadi mungkin cekcok mulut ya, mungkin karena akan mendahului kemudian dihalangi kan mungkin dikelakson sehingga tersinggung, sehingga terjadilah aksi penendangan oleh oknum dari Ormas GPK tersebut. Kemudian karena di situ ada Babinsa yang bertugas bersama Babinka Timas yang memang setiap hari membantu menertibkan arus lalu lintas itu dengan cepat melerai. Babinsa ini menyampaikan kepada pengemudi bahwa udah cepat tetap di dalam saja, tidak usah ini sehingga tidak terjadi keributan dan untuk konvoi ini kembali berlanjut. Duduk permasalahan hanya mungkin karena kondisi kesalahpahaman, tapi juga kita bisa melihat di sini adanya konvoi tersebut sangat mengganggu ketertiban pengguna jalan, Mbak. Itu kan fasilitas umum Maaf juga. saya potong Pak, tapi kalau kita lihat di gambar kan juga ini nampaknya turun begitu ya. Apakah artinya memang turun ini ada instruksi untuk apa yang sebenarnya sudah dilakukan atau berusaha dilakukan saat itu ketika anggota turun untuk kemudian akhirnya berhadapan-hadapan? Ya baik. Nah kalau anggota ini kan kami ini sebenarnya kalau melihat suatu hal, contoh nih kita berada di jalan macet, apa yang bisa dibantu, mungkin ada kendala apa di depan, pasti prajuritnya akan turun. Ternyata di situ ada iringan konvoi. Tapi kawan-kawan prajurit yang turun tersebut, saya yakin hanya menyampaikan himbauan saja, sehingga tidak ada suatu hal kontak fisik atau apa. Karena adanya konvoi itu otomatis ini jalanan macet, tak bisa bergerak. Nah, kita kalau sudah lihat masyarakat kesulitan, pasti cepat membantu. Bagaimana jalannya ini kembali lancar. Demikian, Pak. Sebenarnya tidak ada indikasi kita mau bentrok, kita juga tidak mau menarasikan bahwa kita ini kan sesama rakyat Indonesia, Mbak. Ya kita hindari apalagi dengan rakyat. TNI tidak mungkin lah. Kalau kita memang mau kita ada usaha pasti kita bantu. Nah untuk itu mungkin karena ini macet tidak bisa berjalan. Apa yang bisa kita bantu? Mungkin apakah ada kecelakaan atau apa? Ternyata ada konvoi sehingga kita memberikan Jadi himbauan memang refleks saja untuk menanggapi situasi begitu ya Pak ya. Apakah ini juga yang menjadi, maaf saya potong, apakah ini juga yang terjadi di lokasi yang kedua Pak? Tadi Anda menyebutkan kan sebenarnya dua-duanya adalah salah paham, dua-duanya adalah cekcok. Apakah di lokasi kedua ini juga dipicu hal yang sama? Baik, kejadiannya di pertigaan lampu merah Salaman itu melibatkan satu kendaraan OZ yang berisikan hanya 2 orang saja. Dia perjalanan pulang dari Magelang ke Purworejo. Sebenarnya setelah lampu merah itu akan mendahului dari rombongan konvoi ini. Nah kita kan lihat itu penuh, sehingga pada saat melihat celah dia akan mencoba melintasi, tetapi tidak diberikan jalan, sehingga mungkin dikelakson dan terlibat cekcok mulut sehingga ini turun, Mbak, yang oknum yang menendang mobil itu. Demikian. Oke, bentrok tadi Anda bilang betul bahwa terjadi di hari Rabu tanggal 28, tapi audiensinya baru hari Senin Pak kemarin. Ya, Ini ya. dilakukan karena memang videonya viral atau sebenarnya memang sudah ada rencana untuk bertemu begitu?
Baik, setelah kejadian itu sebenarnya dari pihak Dandim karena menerima laporan dari Babinsa adanya keributan tersebut, maka Dandim menginisiasi bersama dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang, juga hadir Kapolres Magelang, hadir Bupati, Ketua DPRD, termasuk ada juga permohonan dari ketua atau pimpinan Ormas GBK untuk bisa duduk melakukan mediasi. Intinya hadirnya GBK itu untuk meminta maaf secara terbuka, baik kepada TNI, kemudian kepada masyarakat karena adanya gangguan terhadap ataupun Jadi yang terjadi meminta adalah ormasnya tidak ya Pak karena ya? viral. Memang secara cepat itu sebenarnya diinisiasi, cuman waktunya memang baru dilaksanakan hari Rabu ini. Demikian, Mbak. Mhm. Kalau kita lihat ini terjadi di dua lokasi yang berbeda, tapi sebetulnya ini pernah terjadi nggak sih Pak bentrokan seperti ini antara ormas? Kalau sebenarnya di wilayah kami juga tidak pernah, Mbak, karena kita kondusif, kita kan kedepankan azas musyawarah, Mbak. Kalau memang ada kejadian-kejadian yang menonjol ataupun hal-hal yang melanggar ketertiban, pasti kita akan panggil bersama dengan kepolisian, duduk bersama, menyampaikan apa koreksinya. Seperti halnya dengan saat ini yang terjadi di Salaman. Jadi kita mengutamakan udah musyawarah, kita mediasi. Kalau memang salah ya minta maaf secara terbuka, dan tidak di pernyataan itu mereka mengaku ataupun menyanggupi atau membuat pernyataan tidak akan mengulangi kejadian serupa. Intinya kita mengajak atau merangkul semuanya kembali bersatu. Demikian, Mbak. Mhm. Sudah minta maaf dan berujung akhirnya audiensi yang diinisiasi oleh ormas sendiri. Apa saja Pak hasilnya, kesepakatannya? Kita bicara tentu ada kemungkinan apakah ada sanksi nantinya. Ya, terkait dengan pengakuan mereka, yang pertama disampaikan dalam surat pernyataan. Yang pertama adalah kami dari Ormas GBK Aliansi Tepi Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi TNI dan masyarakat atas kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang mengakibatkan kondisivitas wilayah Magelang menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, dalam setiap kegiatan dan aksi ke depan Ormas GBK Aliansi Tepi Barat bersedia mentaati peraturan lalu lintas. Apabila nanti terjadi pelanggaran di dalam surat pernyataan ini, maka mereka siap atau sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, Pak. Itu yang isi dari surat pernyataan yang mereka buat. Terima kasih informasinya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Kepala Penerangan Kodam Diponegoro, Kolonel Infanteri Terima kasih, Andi sama-sama, Mbak. Sulistyo. Selamat petang, Pak Kabendam. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan